Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Winda Savitri dari Prodi S1 Farmasi Stikes Bakti Mandala Usada Slawi. Di sini saya akan menjelaskan tentang faktor yang mempengaruhi fase farmasetika, fase farmakonetika, dan fase farmakodinamika obat dalam tubuh. Mekanisme kerja obat. Efek obat terjadi karena adanya interaksi fisika dan kimia antara obat atau metabolit aktif dengan reseptor atau bagian tertentu dari tubuh. Obat tidak dapat menimbulkan fungsi baru dalam jaringan tubuh atau organ, tetapi hanya dapat menambah atau mempengaruhi fungsi dari proses fisiologi. Untuk dapat mencapai tempat kerjanya, banyak proses yang harus dilalui obat. Proses itu terjadi dari 3 fase, yaitu fase farmasetika, fase farmakonetika, dan fase farmakodinamika. Fase farmasetika merupakan fase yang dipengaruhi antara lain cara pembuatan obat, bentuk sediaan obat, dan zat tambahan yang digunakan. Sediaan obat yang banyak dipakai adalah sediaan padat atau cair. Untuk dapat diabsorpsi, obat harus dapat melarut dalam tempat absorpsinya. Hal-hal lain yang harus diperhatikan dalam proses farmasetika obat, mulai dari penampilan obat, pembubukan, atau pengelupasan dalam botol selama pengepakan atau penanganan. Penambahan pengikat, perekat dapat mempengaruhi waktu hancur tablet, kecepatan melarut tablet, atau mungkin bioavailabilitas obat. Fase farmakokinetika. Farmakokinetika mempelajari proses absorpsi, distribusi, metabolisme, dan ekreksi obat dari dalam tubuh atau ilmu yang mempelajari pengaruh tubuh terhadap obat. Proses farmakokinetika tersebut menentukan berapa cepatnya, berapa konsentrasinya, dan untuk berapa lama obat tersebut berada pada organ target. Yang pertama, absorpsi. Merupakan proses masuknya obat dari tempat pemberian ke dalam darah. Cara pemberian obat dapat melalui saluran cerna atau mulut sampai dengan rektum, kulit, paru, otot, dan lain-lain. Cara pemberian obat beroral akan diabsorpsi melalui usus halus. Yang kedua, distribusi. Di dalam darah, obat akan diikat oleh protein plasma dengan berbagai ikatan lemah, lalu akan disebar ke jaringan atau tempat kerjanya. Obat bebas akan keluar dari jaringan ke tempat kerja obat, ke jaringan tempat depotnya, ke hati, atau obat mengalami metabolisme menjadi metabolit yang dikeluarkan melalui empedu dan masuk kembali ke darah, dan ginjal di mana obat atau metabolitnya diekskresi ke dalam urin. Ketiga, metabolisme atau biotransformasi adalah reaksi perubahan zat kimia dalam jaringan biolis yang dikatalis oleh enzim menjadi metabolitnya. Tujuan metabolisme obat adalah mengubah obat yang nonpolar atau larut lemak menjadi polar atau larut air, agar dapat diekstraksi melalui ginjal atau aktif dapat sebagian berubah menjadi lebih aktif, atau jika asalnya produk kurang aktif atau menjadi toksik. Yang keempat, ekskresi. Organ terpenting untuk ekskresi obat adalah ginjal. Tempat ekskresi obat lainnya adalah intestinal atau melalui fases paru-paru, kulit, keringat, air liur, dan air susu. Obat diekskresi melalui ginjal dalam bentuk utuh maupun bentuk metaboliknya. Yang terakhir, fase farmakodinamika. Farmakodinamika mempelajari mekanisme kerja obat dengan tujuan meneliti efek utama obat, mengetahui interaksi obat dengan sel, dan mengetahui urutan peristiwa serta spektrum efek dan respon yang terjadi.
Kebanyakan obat bekerja dengan berinteraksi dengan reseptor, berinteraksi dengan enzim, ataupun dengan kerja non-spesifik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.